misalnya kan kadang ya yang saya alami kalau misalnya lebih banyak rezeki itu kan enak banget cara bersyukurnya. Iya. Tapi kalau susah itu kan sulit banget, itu kan sama-sama dari Allah, Pak. Ya, itu caranya gimana itu, Pak? Ya, sekarang kita bersyukur tapi tidak ada hubungannya dengan keadaan. Jadi kita bersyukur secara pribadi dulu, itu berhubungan dengan martabat 7. Ya, kita kan punya 7 anasir ya, badan atau tubuh, nafsu, akal, roh, rasa atau sir, nur, zat. Nah itu kita ya kalau bisa mengkhususkan mensyukuri itu. Kita punya tubuh ya, ini siapa yang bikin? Allah, Allah, Allah. Subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, maha terpuji Allah, Allahu Akbar. Itu kan sebagai satu rasa syukur. Kita punya nafsu juga kayak gitu, yang bikin Allah. Kita punya akal, itu kan semuanya amanah Allah. Terus kita punya ruh, kita punya napas, kita punya nyawa, kita punya rasa, kita punya cahaya. Kita kan hidup ini dengan proses cahaya, yang selanjutnya adalah dat. Dat itu ya adanya kita itu ada sekarang, itu siapa yang mengadakan? Kita hidup, siapa yang menghidupkan? Itu dengan penuh rasa syukur kita sebut asmanya Allah, Allah, kita puja-puji sifatnya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu sebagai satu pengejawantahan rasa syukur kita sama Allah. Nah ini dalam hubungan dengan raga ini ya kita bersyukur tentang panca indera. Kita bisa melihat, mendengar, mencium, mencecap, bicara. Kita punya satu titik angan-angan. Itu kan panca indera, itu harus kita syukuri. Itu siapa yang membuat, siapa yang mentitahkan, siapa yang menciptakan? Allah. Diberikan kepada kita. Kita syukuri itu dengan puja-puji sifatnya tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Lah dalam hubungannya gini, hubungannya dengan nasib kehidupan, keadaan hidup kita, warna-warna hidup kita, yang kita istilahnya kita bungkus menjadi suka, duka, bahagia, menderita, itu ya harusnya kita sikapi dengan apa? Firman Allah, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, engkau akan ditambahi nikmat dari Allah, tapi kalau engkau kufur, sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Contohnya ketika kita miskin, mungkin ketika kaya dulu kita lupa bersyukur. Makanya ketika kita miskin, ojo merontak dulu, jangan meratap dulu. Mungkin dulu pas kita kaya kita itu nggak bersyukur. Itu loh, termasuk kekayaan tadi, 7 anasir tadi, kita kurang bersyukur. Nah mungkin ketika kita nggak bersyukur itu akhirnya memunculkan satu satu cobaan lah istilahnya, istilah umumnya kan kayak gitu. Makanya ketika kita miskin, istighfarlah. Jangan-jangan kemiskinan ini dari rasa kufurku, dari rasa ketidaksyukuranku. Istighfar yang banyak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mungkin dulu waktu kaya kita nggak bersyukur. Makanya bayangkan dulu waktu kamu sukses, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ketika kita sakit, tuh istighfarlah dalam sakitmu, tetap puja-puji, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, maha terpuji Allah, maha agung Allah, Allahu Akbar. Sudah mentitahkan rasa sakit dalam tubuhku. Lah mungkin sakitku ini dulu karena ketika sehat aku nggak bersyukur. Istighfarlah dalam sakitmu, dan syukurilah waktu sehatmu dulu yang belum sempat engkau syukuri. Tuh, terus ketika kita itu dihina orang, mungkin pas kita lagi dalam posisi terhormat, dalam posisi
dalam kemuliaan, itu kita kurang bersyukur, kita salah ucap, salah berbuat, salah berpikir, salah menjaga amanah kenikmatan itu semua. Nah, akhirnya kita terhina. Nah, kalau kita terhina ya jangan langsung marah, jangan langsung benci, dendam, dan lain sebagainya. Itu nanti malah justru akan menambah penderitaan itu. Mungkin dulu kita kurang bersyukur, ya banyaklah istighfar kayak gitu. Pahitnya hidup mungkin pas kita dulu menerima manisnya hidup, kita lupa bersyukur, istighfarlah. La haula wala quwata illa billah, semua itu kayak gitu loh. Berarti cara membangun syukur yang baik itu dimulai dari diri kita dulu. Diri kita dulu. Aku ini hidup. Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Aku sekarang ada. Allah. Puja-puji. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. Aku punya pikiran, aku punya hati, perasaan, rasa, aku punya tubuh, aku punya nafsu. Itu dulu, ndak perlu kita nunggu dapat suka duka, bahagia menderita. Itu berhubungan dengan 7 martabat itu, 7 anasir diri kita itu, seperti itu. Insya Allah itu kan sebagai satu tanda ketakwaan kita. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhrajan, mesti akan dikasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki yang tidak dinyana-nyana. Rezekinya orang yang terhina itu dia mendapatkan kemuliaan. Rezekinya orang yang miskin dia akan mendapatkan kekayaan, atau dia mendapatkan ketenangan. Itu rezeki yang sudah alhamdulillah. Itu kita dihina, kita istilahnya disepelekan banyak orang, itu ya itu rezekinya ya terus kita dihargai, dihormati. Kalaupun tidak, kita mendapatkan satu ketenangan itu sudah rezeki. Terus dalam ketenangan itu kita bisa menyebut asma Allah. Kita tidak marah, tidak benci, kita tidak dendam, kita tidak istilahnya hatinya kemeropok, pikirannya puyeng. Itu sudah alhamdulillah. Karena apa? Karena sesungguhnya kebencian, dendam, iri, dengki, marah itu aslinya itu adalah pasung jiwa. Jiwa kita terpasung di situ. Makanya kalau kita tenang, itu kita sudah lepas dari pasungan itu. Lah kita bisa sadar Allah dengan tauhid, kita bisa mengucap dengan syahadat, kemudian kita ulang-ulang dengan dzikir, wirid dan warid. Lah itulah alhamdulillah. Seperti itu. Jangan mengira yang namanya rezeki itu harus berbentuk materi, yang nampak-nampak kita tenang, kita bisa ingat Allah dengan tauhid, kita bisa ngucap namanya, menyebut namanya, puja-puji sifatnya, itu sudah alhamdulillah. Itu kita orang Islam itu ya meng sak urip ki meng sak delmo nglakoni, ngono to Mas Mogel. Masih tentang syukur, yang saya rasakan selama ini ya Pak, kalau kita tidak mau bersyukur itu pasti dipaksa Allah untuk bersyukur. Contohnya waktu saya sakit ya Pak, pas sakit kritis itu baru sadar kalau sehat itu nikmat. Apakah benar begitu Pak? Ya seperti itu, makanya bersyukurlah sebelum kau dipaksa. Lah repot lagi, bersyukurlah sebelum kau dipaksa itu tidak mempan. Ya akhirnya wis dipaksa syukur, nggak mau syukur, lah itulah kufur. Lah pelaku kufur itu kan kafir nanti. Repotnya kan kayak gitu. Itu untung sampean masih bisa sadar itu. Tapi banyak loh orang yang dipaksa syukur aja tetap nggak bersyukur. Padahal kalau kufur itu inna adzab bila syadid, itu banyak. Wis sudah hidupnya miskin, sakit-sakitan, tidak terhormat, tidak dalam kemuliaan, terus dia
mulai lemah atau apa, tambah kufur, wala double toh siksaannya. Katanya lagi tadi juragan sambat ya. Nah iya, jadi juragan sambat atau ya memang sambatan uripe kan kayak gitu. Aliran kebatinan apa memang dibatin lah, batinnya bubar, nah itu kan wis dohire sambatan, batinnya memang kemeropok kayak gitu loh, repot kayak gitu. Intinya ya mudah aja Pak. Cara bersyukur untuk menghadapi hidup itu gimana? Saya dulu ya saya pernah mondok di pesantren Al Mukarram Kiai Asy'ari Marzuki di Pondok Kota Gede. Masya Allah, saya itu pagi kuliah, malam ngaji ya. Walah, ndak punya duit lah, apalah, wes hidup, wonen nggak jelas lah, punya keinginan itu, wonen ya namanya anak muda ya. Itu apa perintahnya? Suruh baca alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Jadi saya kemana-mana itu wis gawanane tasbih, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Yang saya ingat betul-betul waktu itu saya ngaji sorogan, ya sorogan Quran pagi-pagi itu saya curhat ngeluh, Pak Yai hidup saya kok kayak gini, ya itu berapa tahun yang lalu, udah lama sekali, mungkin 20 tahun yang lalu. Atimu nek agak galau, pikiranmu agak mumet, andalanmu mung lisanmu muni alhamdulillah, nanti pikiranmu akan terarah ke sana, hatimu akan terarah ke sana. Jadi siang malam situ saya cuman baca alhamdulillah, alhamdulillah, walaupun sepahit apapun, sesakit apapun, alhamdulillah terus saja berhari-hari saya. Itu bahkan sama Romo ya itu dibilang nek kuat 40 dino, belum sampai 40 hari alhamdulillah padang kabeh saat itu. Wih gampang tau wih. Ono saya ini alhamdulillah, jangan beri kesempatan pikiranmu dan hatimu tuh sambat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pokoknya gitu terus. Lah lama-lama kita bisa menerima keadaan dengan betul-betul alhamdulillah, nyoto itu loh. Nah, seperti itu. Jadi paksa aja, itu gampang aslinya. Jadi seburuk apapun keadaanmu menurut dirimu, kan menurut kita kan katanya buruk, padahal itu kan udah titah sunatullah ya. Ketika memang pikiran kita kok welek ya kahananku kok abot apa ya wis tembak wae daripada ngomong kayak gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus sama neng ati bersyukur terus, maha terpuji Allah kayak gitu loh. Itu gampang itu. Tuh. Berarti misalnya kalau tidak terima dengan ada keadaan dan sabar itu justru tambah beban ya Pak. Tambah beban, mulanya paksa wae alhamdulillah. Paksa wae kayak gitu. Ini memang ya dulu saya belum masuk tarekat sih, belum masuk ilmu kayak gini ya, masih syariatan dulu, tapi sama Pak Yai diarahkan kayak gitu. Alhamdulillah lancar-lancar saja, saya bisa lulus kuliah itu seperti itu. Ya mondok ya sudah